Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat Santri Gaul Channel yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kali ini kita akan kedatangan YouTuber asal Bantayan, Mandah. Beliau adalah salah satu dari santri Pondok Pesantren Darul Lughuh wad Dakwah. Nah, kita akan berbincang-bincang dengan beliau dalam program Ngopi Santri, ngobrol penuh inspirasi bersama santri. Kita sudah bersama dengan beliau. Ini saudara Hernando. Beliau adalah salah satu dari santri Pondok Pesantren Darul Lughuh wad Dakwah. Jadi pada kali ini kita akan dengan program itu ngopi santri, ngobrol penuh inspirasi bersama santri. Apa kabarnya Pak Haris, saudara Hernando? Alhamdulillah, keadaan saya baik seperti biasanya. Jadi saya sebelum memulai ini saya belum tahu nih tema pada hari ini apa. Nah, kita santai aja hari ini karena kita dengan program kita itu ngopi santri. Kita ngobrol penuh inspirasi bagaimana jejak beliau dalam mencari ilmu sehingga ke luar pulau. Nah, beliau asalnya Pulau Sumatera, tapi beliau merantau mencari ilmu karena itu ilmu tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina. Jadi sejauh itu dimanapun kita harus mencari gitu kan ya. Lagi pula sebagaimana hadis Nabi, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Betul tidak? Iya. Nah, jadi sekilas, jadi antum bagaimana bisa melanjutkan studi atau belajar hingga ke Pondok Pesantren Darul Lughuh wad Dakwah? Kalau untuk masalah itu ya, awalnya saya juga sebetulnya itu tidak percaya dan tidak yakin kalau saya itu akan sampai ke Pondok Pesantren Darul Lughuh wad Dakwah. Sedangkan kalau dilihat dari rumah saya itu tinggal jauh, dibilang jauh dari perkotaan. Saya itu tinggal di daerah Bantayan, di Kecamatan Mandah. Nah, di Kecamatan Mandah, kalau bagi Anda yang tidak tahu bisa dilihat di Google Map. Buka di situ Bantayan, Kecamatan Mandah. Kalau untuk penyebabnya masuk di sana, sebelumnya saya itu ini cerita waktu saya tamat SD ya. Tamat SD saya merantau ke Teluk Pinang. Merantau di sana itu saya masuk ke MTS Jabariyah. Di MTS Jabariyah itu saya belajar selama 3 tahun. Setelah itu sudah tamat, orang tua saya bilang, ibu saya yang bilang, katanya nanti kalau kamu udah selesai, udah tamat, kamu masuk ke Pondok Pesantren Syekh Walid Taib Saleh Indragiri. Syekh Walid Taib Saleh Indragiri. Iya. Pada waktu itu Pondok Pesantren Syekh Walid Taib Saleh Indragiri itu terbilang masih baru. Umurnya ketika saya tamat MTS itu umurnya baru 2 atau 3 tahun. 2-3 tahun. Jadi waktu pulang kampung saya itu, ibu saya ditanya sama orang kampung, anaknya nanti mau dimasukkan kemana? Jadi ibu saya semangat bilang, nanti dia dimasukkan ke pesantren katanya. Padahal saya itu sebetulnya tidak mau masuk ke pesantren.
Karena yang saya dengar dari orang-orang kan di pesantren itu susah, keras, mau makan susah, mau mandi susah, banyak yang kena sakit, kena penyakit yang nggak jelas. Pokoknya isu-isu yang beredar di masyarakat bahwasanya pesantren itu tempat yang susah, sulit pokoknya, jarang yang bisa bertahan di situ. Tapi karena kemauan ibu saya tadi, akhirnya terjadi perdebatan tuh, sebab terjadi perdebatan pas mau berangkat dari rumah menuju pondok pesantren Syaulet FC Indragiri. Terjadi, bilang lah kan, saya ini tidak mau Bu masuk di situ, banyak orang sakit Bu, banyak orang kena sakit usus buntu, kena orang penyakit gatal-gatal, saya nggak mau. Ibu saya, coba aja dulu 1 tahun, coba 1 tahun, katanya nanti kalau sudah tidak tahan atau tidak betah baru pindah. Jadi masuklah saya ke pondok pesantren Syaulet FC Indragiri, diantar oleh bapak saya. Itu saya boleh dikatakan orang yang paling terakhir daftar dan terakhir masuk. Oh gitu. Masya Jadi Allah. Iya, jadi iya. waktu itu masuk hari Senin udah mulai belajar. Jadi saya hari Minggu itu udah di Teluk Pinang, nginap dulu semalam di tempat kos saya dulu. Saya habis itu diantar pakai bot paginya padahal pagi itu orang udah mulai belajar. Pagi itu di bulan Ramadan, saya masih ingat di bulan Ramadan, lewat belakang, di belakang pondok itu kan ada pelabuhan. Nah, lewat itu masuk bot, pas air dalam masuk bot pakai pokoknya peralatan dibawa, kasur dibawa, pakaian dibawa. Langsung pas sampai di situ ketemu sama ibu Ade. Waktu itu saya manggil ibu karena belum tahu kalau guru di situ panggil Umi. Oh, dipanggil. Ketemu sama Umi Ade di situ, ibu Ade bilang kayak mana proses pendaftaran. Jadi di situ ada 2 jenjang kata ibu Ade, SMA sama MA. Kalau untuk tingkatan saya, jadi saya masuk di SMA-nya, SMA NIT SWTSI, masuk di SMA di situ. Setelah itu diarahkan menuju rumah Pak Kiai. Sampai di situ orang pun selesai melaksanakan sholat subuh udah kira-kira hampir jam 6 gitu. Kan ada kegiatan habis subuh tuh di sana. Nah, orang bubar, saya ke situ. Masuk rumah Pak Kiai. Dites hari itu, dites ngaji, dibuka yang paling tengah, baca. Ditanya lagi bacaan sholat juga ditanya di situ. Habis itu langsung diterima di situ, diterima daftar hari itu, langsung ke asrama, ganti pakaian, langsung dipanggil sama M Juraid. Nah, M Juraid itu kakak kelas saya waktu di MTS, dia meneruskan pendidikan SMA-nya di pondok pesantren Syaulet FC Indragiri. Udah di situ dipanggil sama Juraid tadi, duh ganti pakaian, langsung ikut mos. Bayangkan daftar hari itu, masuk hari itu, langsung ikut mos. Itu mulai pertama kali kenal sama pondok pesantren, pertama kalinya kan. Menggeluti di situ banyak dari teman-teman saya yang seangkatan itu yang tidak tahan berhenti ya. Ada teman yang dia kolan baru 7 hari pulang. Ada juga yang lainnya nelpon orang tua, nangis berhenti. Teman saya juga tuh ada yang dari Concong, dari Gunawan, nangis juga. Di sini nggak enak. Tapi akhirnya dia sama juga dengan saya kan, betah. Akhirnya selesai dari situ. Nah, jadi nelpon ke orang tua, sama jawabannya, tunggu 1 tahun, kalau sudah tidak tahan baru pulang atau pindah sekolah itu. Jalan 1 tahun, betah. Jalannya sampai selesai di situ. Karena di situ merasa ilmu agama itu masih dapat sedikit, sedangkan tuntutan kita di masyarakat itu besar. Kalau saya kuliah ini, kata saya, pasti nggak bisa. Saya ini lulusan pondok, orang tuanya lulusan pondok, pasti bisa ini bisa ngaji, bisa jadi imam, jadi bilal, pokoknya serba bisa kalau orang-orang kampung itu memandang kita. Jadi saya pun memutuskan,
saya ini harus masuk pondok pesantren lagi, karena pesan dari mudir juga di pondok pesantren Syaulat Efsal Indah. Jadi kalian ini katanya kalau bisa nanti meneruskan ke pondok pesantren lagi. Yaitu Kiai Haji Sutrisno Muhammad Al-Hafiz SPDI, mudir pondok pesantren Syaulat Efsal Indah gitu. Jadi setelah itu saya ini masih bingung nih mau masuk pondok mana kan. Mizi, ada teman saya Mizi katanya, Mendo, saya nanti mau ke Kalimantan. Anda mau ikut tuh. Saya udah telepon nih ibu saya, Bu, nanti saya mau ke Kalimantan kalau udah selesai dari pondok SWTSI ini. Ibu saya tuh bingung, ini kayak mana, susah katanya, transportasi susah katanya, kenalan juga tidak ada di sana katanya. Berjalan-jalan waktu itu masih belum tamat ya,